Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas teknik pengambilan sampel menggunakan metode snowball sampling. Di sini kami sendiri ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Ulriko Elansadat, lalu ada Nabila Yasifa Febriani, lalu selanjutnya ada saya, Rafiq Ibrahim. Sini ada pengertian mengenai snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlah jumlah sampelnya itu sedikit, kemudian menjadi semakin besar. Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data. Pengertian ini menurut Sugiono tahun 2017. Untuk menurut kami sendiri, pengertian snowball sampling sendiri adalah pengambilan sampel dari suatu populasi yang kecil atau sedikit, lalu memperluas sampel tersebut dengan meminta sampel awal tersebut untuk merekomendasikan atau mengidentifikasi calon sampel yang sesuai dengan topik penelitian. Seperti namanya sendiri, yaitu snowball yang semakin lama semakin besar. Next. Lalu di sini ada jenis-jenis snowball sampling. Yang pertama itu ada linear. Untuk linear sendiri itu pembentukan kelompok sampel yang dimulai dengan satu subjek individu yang memberikan informasi tentang sesuatu subjek lain dan kemudian rantai berlanjut dengan hanya satu rujukan dari satu subjek. Pola ini dilanjutkan sampai tersedianya cukup banyak subjek untuk sampel yang diperlukan. Lalu selanjutnya itu ada non-diskriminatif eksponensial. Tipe ini subjek pertama direkrut dan kemudian subjek pertama tersebut memberikan banyak referensi. Setiap referral baru kemudian memberikan lebih banyak data untuk referral, dan seterusnya. Hingga ada cukup jumlah subjek untuk sampel yang diperlukan. Lalu, yang terakhir itu ada diskriminatif eksponensial. Dalam metode ini, setiap subjek memberikan banyak rujukan, namun hanya satu subjek yang direkrut dari setiap rujukan. Pilihan subjek baru tergantung pada sifat studi penelitian yang digunakan. Next. Untuk metode yang dipakai, sifat snowball sampling itu tidak dapat dipertimbangkan untuk sampel yang representatif atau dalam kasus ini untuk studi statistik. Namun teknik pengambilan sampel ini dapat digunakan secara luas untuk melakukan penelitian kualitatif dengan populasi yang sulit ditemukan. Terus untuk langkah-langkah yang digunakan dalam memakai snowball sampling ini, yang pertama ada identifikasi awal. Tahap identifikasi awal ini dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian. Lalu pada tahap ini peneliti mencari subjek atau sampel yang sesuai dengan kasus penelitian. Terus yang kedua ada subjek memberikan referensi atau sumber. Tahap kedua adalah subjek memberikan referensi lain. Tahapan ini peneliti sudah menentukan subjek yang akan digunakan sebagai sampel. Kemudian subjek yang dijadikan sampel tersebut memberikan sumber lain atau subjek yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Yang ketiga ada referensi subjek memberikan referensi lain. Tahapan ketiga adalah subjek yang baru memberikan referensi lain. Jadi, pada tahapan ini peneliti sudah melakukan pencarian atau penentuan subjek kedua.
Kemudian, subjek kedua tersebut memberikan referensi atau sumber yang baru yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Proses selanjutnya seperti ini sampai dengan sampel dirasa sudah cukup untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada term and condition snowball sampling. Yang pertama itu tidak ada daftar resmi calon sampel. Jadi untuk beberapa populasi pengambilan sampel bola salju salah-satunya cara untuk mengumpulkan data dan informasi yang bermakna. Maksud dari tidak ada daftar resmi calon sampel itu karena di dalam suatu populasi gak ada data yang tersedia dengan mudah seperti informasi contohnya seperti informasi demografis mereka. Misalnya gelandangan atau daftar anggota klub elit yang data pribadinya tidak dapat diperoleh dengan mudah. Lalu yang kedua, kesulitan untuk menemukan sampel atau orang. Orang dengan penyakit langka cukup sulit ditemukan, namun jika seseorang peneliti melakukan studi penelitian yang serupa, maka akan menemukan sumber data primer yang bisa diidentifikasi, lalu mencari informasi dari orang tersebut. Yang ketiga, kerahasiaan tentang identitas mereka. Orang-orang yang termasuk dalam suatu sekte atau ekstremis agama atau peretas biasanya termasuk dalam kategori ini. Karena seorang peneliti harus menggunakan sampel bola salju atau snowball sampling untuk mengidentifikasi individu-individu dan mengekstrak informasi dari mereka. Lalu yang terakhir ada calon sampel yang tidak mau disebutkan namanya. Jika seorang peneliti sedang melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi atau data dari pekerja, misalkan dari pekerja atau pekerja seks atau korban kekerasan seksual atau individu yang tidak ingin mengungkapkan orientasi seksualnya, orang-orang ini termasuk dalam kategori-kategori ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulriko. Baik, terima kasih. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari snowball sampling. Yang pertama adalah lebih cepat untuk menemukan sampel. Rujukan memudahkan dan cepat menemukan subjek karena berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua, hemat dalam biaya. Metode ini hemat biaya karena rujukan diperoleh dari sumber data primer. Yang ketiga, contoh yang tiga fleksibel. Beberapa orang tidak ingin maju dan berpartisipasi dalam studi penelitian karena mereka tidak ingin tes mereka terungkap. Lalu kekurangannya yang pertama, sampel tersebut dia mewakili populasi yang diteliti. Karena orang merujuk orang yang mereka kenal dan memiliki sifat serupa, menurut pengambilan sampel dapat memiliki potensi bias pengambilan sampel dan margin kesalahan. Yang kedua, yang kedua, yang kedua bias pengambilan sampel. Eh, karena orang merujuk orang yang mereka kenal dalam dan memiliki sifat serupa. Yang ketiga, kurang teliti. Ada kemungkinan yang adil bahkan setelah rujukan orang mungkin tidak kooperatif dan menolak untuk berpartisipasi dalam studi penelitian. Selanjutnya, contoh penggunaan. Snowball sampling tetap digunakan ketika suatu populasi tersembunyi, sulit ditemukan, atau bahkan tidak ingin diketahui identitasnya. Misalnya, sampel pengguna narkoba, korban pelecehan, korban penyakit langka, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh kasus. Yang pertama, kasus studi jaringan profesional dan industri konstruksi. Skenario. Seorang peneliti ingin mengidentifikasi dan memahami jaringan profesional yang terlibat dalam proyek konstruksi besar di suatu kota.
Dan poin yang kedua, penelitian tentang dampak sosial dari proyek konstruksi besar, seperti pembangunan jembatan atau pemukiman baru. Anda mungkin akan mulai dengan mengidentifikasi sejumlah orang yang terlibat langsung dalam proyek tersebut, seperti pekerja konstruksi, pemilik lahan, dan pengusaha lokal. Anda dapat meminta mereka untuk merekomendasikan individu atau kelompok lain yang juga terpengaruh oleh proyek ini, seperti pedagang lokal, warga sekitar, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proyek sosial. Selanjutnya, berikut ada referensi yang kita gunakan. Oke, terima kasih. Kurang lebih, ya, mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.